Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang analisis korelasi point biserial. Korelasi point biserial digunakan untuk mencari korelasi antara dua variabel di mana salah satu variabelnya berbentuk kontinum dan variabel yang lain berbentuk variabel diskrit murni. Diskrit murni maksudnya adalah data terdiri dari dua keadaan yang berbeda secara tajam. Misalnya benar salah, setuju tidak setuju, laki-laki perempuan, siang malam. Itu adalah data diskrit. Korelasi point biserial ini juga bisa digunakan untuk menguji tingkat validitas item atau butir-butir soal tes, sehingga kita bisa mengetahui apakah butir-butir soal yang kita gunakan itu valid atau tidak. Ada banyak cara dalam mengukur tingkat validitas butir-butir soal tes, sehingga salah satu pilihan yang bisa kita gunakan adalah korelasi point biserial. Kenapa bisa kita gunakan korelasi point biserial ini untuk mengetahui tingkat validitas soal? Karena data yang dihasilkan dari tes hasil belajar, datanya adalah diskrit murni, yaitu benar salah. Nah, oleh karena itu, kalau kita memiliki data yang akan kita korelasikan di mana salah satu variabelnya memiliki data diskrit murni, kita bisa menggunakan analisis korelasi point biserial. Pembahasan kali ini kita akan coba menggunakan contoh dan memahami korelasi point biserial ini untuk menguji butir-butir soal, apakah soal itu valid atau tidak, sehingga ini nanti bisa digunakan sebagai salah satu cara bagaimana kita mengukur tingkat validitas butir soal. Sebagaimana kita ketahui bahwa kualitas butir soal atau kualitas seperangkat tes hasil belajar salah satu ditentukan oleh tingkat validitas soal tes. Yang dimaksud dengan valid adalah seperangkat tes itu atau butir soal itu mampu mengukur siswa atau mampu mengukur objek yang diukur dengan menghasilkan ukuran yang valid, ukuran yang menggambarkan kemampuan yang sesungguhnya. Artinya, kalau misalnya kemampuan si A adalah 8, lalu kita tes, hasil tes kita menunjukkan nilainya 8, berarti hasil tesnya menunjukkan kemampuan real yang sesungguhnya dari perangkat tes yang kita gunakan. Oleh karena itu, validitas ini disebut juga dengan soheh atau saheh, disebut juga dengan bisa dipercaya, di mana tes ini kalau digunakan menghasilkan pengukuran yang bisa dipercaya, di mana hasil tes menunjukkan kemampuan yang sesungguhnya dari objek yang kita ukur. Lalu bagaimana kalau misalnya seperangkat tes atau butir tes dikatakan tidak valid? Yaitu apabila tes yang kita gunakan, butir tes yang kita gunakan itu menghasilkan pengukuran yang tidak menggambarkan kondisi objektif sesungguhnya dari subjek yang kita ukur. Misalnya tadi kemampuan si A adalah 8, begitu kita tes hasilnya 7 atau hasilnya 9. Maka angka 9 itu menunjukkan angka yang
kurang bisa dipercaya, bahkan mungkin tidak bisa dipercaya. Kenapa? Karena kurang valid. Karena 9 atau 7 tidak menggambarkan kemampuan yang sesungguhnya dari subjek yang kita ukur. Oleh karena itu, soal yang baik adalah soal yang menghasilkan hasil pengukuran yang menggambarkan kemampuan sesungguhnya dari subjek yang kita ukur. Maka inilah yang disebut dengan valid. Uji validitas di mana instrumen menunjukkan validitas yang baik, artinya instrumen itu kalau digunakan untuk mengukur subjek yang kita ukur, maka hasil ukurnya menggambarkan kondisi yang sesungguhnya. Maka korelasi point biserial adalah salah satu instrumen, salah satu teknik analisis korelasi yang bisa kita gunakan untuk mengukur validitas soal tes. Apa rumus yang kita gunakan untuk mengukur korelasi point biserial? Yaitu RPBI, simbolnya PBI, artinya point biserial. R point biserial sama dengan MP kurang MT per SDT kali akar P per Q. Keterangannya, RPBI adalah koefisien korelasi point biserial ini. Kemudian MP mean skor yang benar atau yang betul dari jawaban peserta tes. MT adalah mean skor total. Jadi mean skor total dari keseluruhan peserta tes. SDT adalah standar deviasi total. P proporsi peserta tes yang jawabannya benar. Q proporsi peserta tes yang jawabannya salah. Baik, untuk memahami sebagai implementasi dari penggunaan korelasi point biserial, mari kita coba sebuah contoh perhitungan. Misalnya dalam suatu analisis soal-soal ujian dari tryout yang dilakukan dengan menggunakan korelasi antar skor hasil tes setiap butir soal dengan hasil tes secara keseluruhan, guna menguji validitas soal tes yang berbentuk objektif. Banyaknya soal 10 butir dan peserta tes juga 10 orang. Lalu hasil tes kita tabulasikan dalam bentuk tabel seperti di bawah ini. Nah, ini adalah hasil tes yang menggambarkan sebaran jawaban peserta tes yang menjawab benar dan yang menjawab salah. Angka 1 menunjukkan jawaban itu benar dan 0 menunjukkan jawaban salah. Angka 1 sampai 10 di atas ini adalah skor butir soal nomor 1 sampai nomor 10. Peserta tes ada 10 orang. Ini sebelah kiri, Adi, Budi, Cici sampai Joni. Maka membaca tabel ini artinya adalah Adi jawaban soal nomor 1 benar, nomor 2 salah, nomor 3 benar, nomor 4 salah, dan seterusnya. Joni nomor 1 salah, nomor 2 salah, nomor 3 benar, nomor 4 salah, sampai nomor 10 benar. Maka kalau soal kita nanti ada 50, berarti nomor urutnya 1 sampai 50. Kalau pesertanya ada 30 orang, berarti ada 30 daftar nama dari Adi sampai nomor 30. Lalu bagaimana kita akan melakukan analisis terhadap perangkat tes yang
dilakukan tryout ini. Butir-butir mana yang valid dan butir-butir mana yang tidak valid. Cara mencari koefisien korelasi point biserial adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menyiapkan tabel perhitungan. Ini tabel perhitungannya. Tambahan dari tabel distribusi jawaban sebelumnya adalah ada tambahan kolom XT, ini XT, kemudian ada kolom tambahan XT pangkat 2, kemudian di bawah ada kolom frekuensi jawaban yang benar, kemudian ada P proporsi jawaban yang benar dan Q proporsi jawaban yang salah. Sedangkan dari sini ini adalah tabel yang kita ambil dari data tabulasi sebelumnya, di mana hasil rekap menunjukkan ini adalah jumlah butir soal, daftar nama, dan ini adalah sebaran jawaban benar dan jawaban salah. Bagaimana cara mengisinya? Pertama adalah X total. X total dari ADI adalah jumlah frekuensi jawaban yang benar. Ini ada 5. Dari mana 5 ini? Ini 1, 2 jawaban yang benar, 3, 4, 5. Maka di sini 5. Kemudian Budi, ini kita hitung yang jawabannya benar, 1, butir nomor 1, butir nomor 4, butir nomor 7, butir nomor 10. Totalnya ada 4. Kemudian Cici, jawaban yang benar adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini yang 9. Begitu seterusnya sampai ke Joni nanti. Jawaban yang benar adalah 1, 2, nomor 7, 3, nomor 9, 4, nomor 10. Nah, ini adalah X total, jumlah jawaban yang benar dari masing-masing subjek yang kita ukur, atau masing-masing responden yang diukur saat melakukan tryout. Kemudian N ini 10, artinya ada 10 orang peserta tes. Mulai Adi sampai Joni ada 10 orang. Kemudian ini adalah jumlah jawaban yang benar dari peserta tes pada masing-masing butir soal. Nomor 1, dari 10 peserta itu yang menjawab benar hanya 6 orang. Siapa itu? Nah, ini kita lihat nih. Adi, Budi, Cici, Edi, Gina, Ita, ada 6 orang. Nomor 2, yang menjawab benar ada 4 orang. 1, 2, 3, 4. Totalnya ada 4. Kemudian nomor 3 ada 8 orang yang menjawab benar. Nomor 4 ada 6 orang. Sampai nomor 10 ada 8 orang. Kemudian XT pangkat 2 adalah mengkuadratkan dari kolom XT. Tentu jangan lupa XT ini dijumlahkan, hasilnya 62. Nah, 62 ini adalah jumlah frekuensi jawaban yang benar pada setiap responden. 5 tambah 4 tambah 9 dan seterusnya sampai ke bawah dijumlahkan, hasilnya 62. 62 ini adalah sigma XT. Nah, ini nanti diperlukan untuk mengisi rumus yang akan kita gunakan. Kemudian XT pangkat 2 dikuadratkan. 5 kali 5, 25. 4 kali 4, 16, 9 kali 9, 81, sampai 4 kali 4 ini sama dengan 16, lalu dijumlahkan dari atas ini sampai ke bawah,
jumlahnya adalah 416. 416 adalah sigma XT pangkat 2. Oke, selanjutnya adalah kolom P. Apa itu P? P adalah proporsi jawaban yang benar pada masing-masing soal. Kita lihat di sini, jumlah yang jawabannya benar pada soal nomor 1 ada 6 orang. Maka jawaban yang benar dibagi dengan jumlah peserta tes. Nah, kita lihat di sini peserta tesnya ada berapa? Ada 10. Jumlah jawaban yang benar berapa? Ada 6 orang. Berarti 6 dibagi 10 sama dengan 0,6. Kita lihat lagi nomor 2. Jumlah yang menjawab benar soal nomor 2 ada 4 orang. Jumlah peserta tes ada 10 orang. Berarti 4 dibagi 10 sama dengan 0,4. Begitu seterusnya sampai nanti butir yang ke-10. Butir terakhir adalah peserta tes yang menjawab benar ada 8 orang per 10 jumlah peserta tes. 8 bagi 10 sama dengan 0,8. Nah, begitu cara menghitung P. Kemudian bagaimana menghitung Q? Q adalah proporsi jawaban peserta tes yang salah. Nah, kita lihat soal nomor 1 yang salah ada 1, ini yang 00 ini, 2, 3, 4. Maka 4 dibagi 10 hasilnya 0,4. Kemudian nomor 2 yang salah ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 dibagi 10 0,6. Bisa juga kita tidak melakukan perhitungan seperti itu. Caranya adalah 1 dikurangi P. 1 kurangi 0,6 hasilnya 0,4. 1 dikurangi 0,4 hasilnya 0,6. Atau bisa juga komplemen dari angka P. Komplemen dari 0,8 adalah 0,2. 0,6 adalah 0,4, 0,7 adalah 0,3, sehingga kalau kita jumlahkan P dengan komplemennya hasilnya adalah 1. Nah, demikianlah cara mengisi tabel perhitungan untuk menguji validitas soal tes menggunakan korelasi point B serial. Langkah selanjutnya adalah, ini ada penjelasan ya. Ini ada penjelasan kolom 1 sampai kolom 11 adalah diambil dari tabel 516. Ini cara mengisi kolom 12, cara mengisi kolom 13, kemudian cara mengisi P atau proporsi, cara mengisi Q, proporsi jawaban yang salah. Kalau sudah selesai tabel perhitungan kita buat, maka kita tinggal membuat resumenya. Maka kalau kita buat resumenya ya, kita peroleh sigma XT 62, kemudian sigma XT pangkat 2 416. Maka langkah selanjutnya adalah menghitung min total dan standar deviasi total. Bagaimana caranya? Nah, ini sudah ada rumus. Nah, kita tinggal masukkan saja. Min total sama dengan sigma XT per N. Maka tinggal masukkan angkanya. Sigma XT 62, kemudian N-nya 10. Maka min totalnya adalah 62 bagi 10, hasilnya adalah 6,2.
Lalu bagaimana cara mencari standar deviasi total? Ini rumusnya, tinggal memasukkan angka-angkanya. Maka dari rumus ini kita bisa melihat sigma xt pangkat 2 416 ini, kemudian n-nya ada 10 nih, kemudian sigma xt per n 62 per 10 ini. Lalu kita hitung, kita kurangi, kita kuadratkan dulu, setelah itu kita kurangi, kemudian kita cari akarnya, maka dapatlah SDT-nya 1,778. Maka kita sudah mendapatkan nilai mean total dan standar deviasi total. Nah, ini adalah angka-angka yang akan kita gunakan nanti untuk menghitung, mengukur tingkat validitas soal setiap butir tes, mulai dari nomor 1 sampai nomor 10. Misalnya kita akan menguji soal nomor 1. Apakah soal nomor 1 ini valid atau tidak? Dari tabel kerja dan perhitungan sudah dilakukan, maka kita ketahui bahwa MT-nya 6,2, SDT-nya 1,778, P proporsi jawaban yang benar 0,6 ini, proporsi jawaban yang salah 0,4. Jadi kita memiliki 4 angka ini untuk soal nomor 1. Nih, 6,2, SD total 1,778, P nanti sangat tergantung dari butir soal. P pada soal nomor 1 0,6, Q pada nomor 1 0,4. Nanti kalau nomor 2, nomor 3 dan seterusnya tinggal menyesuaikan. Lalu yang belum diketahui adalah menyiapkan MP. Bagaimana cara menghitung MP? Yaitu MP sama dengan jumlah skor XT dari jawaban yang benar. Nih, jumlah skor XT dari jawaban yang benar dibagi jumlah peserta tes yang jawabannya benar. Soal nomor 1 yang akan kita uji, yang menjawab benar ada 6 orang, yaitu si A XT-nya 5, B 4, C 9, E 8, G 8, E 5. Maka ini kita tambahkan 5 tambah 4, kemudian tambah 9, tambah 8, tambah 8, tambah 5. Mungkin bingung. Coba kita lihat supaya lebih jelas. Nah, ini adalah XT. Nomor 1, si Adi jawabannya benar, XT-nya 5. Ini ditambah dengan Budi tambah 4, tambah Cici benar tambah 9. Dedi tidak masuk karena jawabannya salah. Edi masuk, jawabannya benar, tambah 8, dan seterusnya. Nanti kalau kita akan menguji soal nomor 2, maka MP-nya adalah Cici yang benar ini, nomor 1, nomor 2 salah, berarti 9, tambah Dedi benar, tambah 8, Edi juga benar, tambah 8, Freddy salah, tidak dipakai, kemudian Gina benar, tambah 8, dan seterusnya. Maka nanti itu dijumlahkan. Setelah dijumlahkan kita akan memperoleh penjumlahan seperti ini. Maka setelah kita jumlahkan, jawaban subjek atau responden yang menjawab benar
XT-nya adalah 5498885. Kemudian kita jumlahkan. Hasilnya adalah 39. Lalu jumlah peserta yang menjawab benar berapa? 6. Dari mana tahunya? Nah, bisa kita lihat dari tabel atau kita hitung saja ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 orang. Maka MP-nya adalah 39 bagi 6, hasilnya 6,5. Setelah MP kita peroleh, kita tinggal masukkan ke dalam rumus. MP-nya sudah ada, MT-nya juga sudah ada, SDT-nya juga sudah, P-nya sudah, Q-nya sudah, tinggal masukkan. 6,5 dikurangi 6,2 bagi SDT 1,778 kali akar 0,6 bagi 0,4. Maka kita perolehlah hasilnya adalah 0,3 per 1,778 kali akar 1,5. Hasilnya 0,169 kali 1,225. Hasil akhirnya adalah 0,207. Inilah nilai R point B serial. Maka setelah kita peroleh koefisien korelasi poin B serial untuk butir soal nomor 1, pertanyaannya adalah apakah nomor 1 ini valid atau tidak? Maka langkah yang kita lakukan adalah memberikan interpretasi. Hampir sama caranya dengan korelasi-korelasi sebelumnya. Langkah pertama adalah menghitung DF. Nah, DF jumlah N-nya 10, NR-nya ada 2, jadi 10 kurang 2, hasilnya 8. Maka dengan DF 8, diperolehlah R tabel pada taraf signifikan 5%, 0,632, dan pada taraf signifikan 1%, 0,765. Mari kita lihat tabel R product moment dengan DF sama dengan 8. Dengan DF 8, ini DF 8, ini dia 8. Taraf signifikan 5% adalah 0,632 ini. Kemudian taraf signifikan 1% 0,735 ini. Kita cukup menggunakan yang 5%, hasilnya adalah 0,632. Ini adalah batas untuk menerima atau menolak hipotesis. Nah, kita kembali ke sini. Maka dengan tabel korelasi R product moment, kita peroleh 0,632, 5%, 1%, 0,765. Maka langkah selanjutnya adalah membandingkan dengan kaidah apabila R hitung lebih kecil dari R tabel, maka butir soal tersebut invalid atau tidak valid. Berarti tidak layak digunakan sebagai perangkat tes. Karena kalau digunakan nanti hasilnya tidak menggambarkan soal itu menghasilkan pengukuran yang bisa dipercaya. Jadi kaidahnya apabila R hitung atau R point B serial lebih kecil dari R tabel, maka status soal tersebut invalid. Yang kedua, apabila R point B serial lebih besar dari R tabel, maka status soal tersebut valid, bisa dipercaya
dan bisa digunakan. Maka di sini kita lihat R point base real 0,207 nih, lebih kecil dari R tabel, baik pada taraf signifikan 5% maupun pada taraf signifikan 1%. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa soal nomor 1 statusnya adalah invalid. Jadi tidak memiliki validitas yang baik. Artinya soal ini tidak layak digunakan sebagai bagian dari perangkat tes yang akan digunakan. Maka kalau nanti di dalam tryout kita menemukan soal yang invalid, sesungguhnya ada nilai kasar yang bisa kita gunakan sebagai ukuran apakah status soal itu kalau invalid dibuang atau direvisi. Ada kaidah lain yang bisa digunakan. Kalau besarnya korelasi itu 0,2 ke bawah atau kurang dari 0,2, maka soal itu harus diganti, dibuang. Tapi kalau besarnya korelasi itu antara 0,2 sampai 0,4, maka soal itu bisa direvisi. Mengapa soal tidak valid? Banyak sebab. Pertama, mungkin soal terlalu sulit atau terlalu sukar. Jadi kalau terlalu sulit, misalnya dari 10 soal yang betul hanya 1, berarti itu soal terlalu sulit. Kalau dianalisis, itu pasti jawabannya soal nomor tersebut statusnya invalid. Kenapa? Soal terlalu sulit. Atau soal ada 100 yang betul hanya 5 orang, itu kalau dianalisis pasti dia tidak valid. Atau soal terlalu mudah, soal 10 betul semua, itu pasti nanti kalau dianalisis invalid. Oleh karena itu, soal terlalu sulit dan terlalu mudah itu juga menyebabkan soal tidak valid. Nah, kemudian bisa juga disebabkan karena ada kejanggalan dalam distribusi jawaban. Misalnya dari distribusi jawaban akan kelihatan mana kelompok anak yang nilainya menengah ke atas, berarti pintar, dan kelompok anak yang menengah ke bawah, berarti kurang. Ada soal itu sulit, tapi bisa dijawab oleh kelompok anak menengah ke bawah, tapi tidak bisa dijawab oleh kelompok menengah atas. Mestinya soal sulit itu bisa dijawab oleh kelompok siswa menengah ke atas, tapi tidak bisa dijawab oleh kelompok siswa menengah ke bawah. Atau sebaliknya, soal itu mudah bisa dijawab oleh kelompok menengah bawah, tapi tak bisa dijawab oleh kelompok menengah atas. Seharusnya distribusi jawaban benar salah hasil dari tryout itu, soal-soal sulit hanya bisa dijawab oleh kelompok anak menengah ke bawah, soal-soal mudah bisa dijawab oleh kelompok anak menengah atas dan menengah bawah. Nah, oleh karena itu, soal yang baik harus proporsional antara soal mudah, sedang, dan sulit. Itu sebabnya mengapa kita harus tahu mana soal yang mudah, soal yang sedang, dan soal yang sulit. Tujuannya adalah supaya kita dapat menyusun soal mudah, sedang, sulit itu secara proporsional. Itulah sebabnya mengapa perlu dilakukan tryout. Jadi tryout dalam rangka mendeteksi mana butir-butir soal mudah, mana butir soal sedang, dan mana butir soal yang tingkat kesukarannya tinggi.
Jadi tidak bisa menggunakan perasaan. Jadi kalau ada guru mengatakan tingkat kesukaran soal berdasarkan rasa-rasa, maka itu tidak bisa. Kenapa? Karena tingkat kesukaran soal harus didasarkan pada uji empirik melalui try out, supaya kita akan melahirkan banyak soal dalam bentuk bank soal, mana soal-soal yang mudah, soal-soal yang sedang, dan soal-soal yang tingkat kesulitannya sukar, mudah, sedang, sukar. Beginilah kira-kira cara kita menetapkan apakah butir soal nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu valid atau tidak. Korelasi ini hanya mengatakan bahwa soal itu valid atau soal itu invalid. Kalau invalid, ada dua kemungkinan, diperbaiki atau dibuang. Kalau valid, bisa langsung digunakan. Nah, oleh karena itu, angka menolak dan menerima uji hipotesis, batas valid dan invalid ini pertama tergantung dari signifikansi. Kalau kesalahannya besar, 5%, kita gunakan 0,6. Tapi kalau kesalahannya kecil, kita menggunakan 0,7. Ya, 0,765. Namun tingkat validitas soal juga sangat ditentukan seberapa banyak jumlah responden yang akan kita analisis. Kalau jumlah respondennya misalnya 50 orang, maka angka ini tak bisa digunakan. Nih kita lihat misalnya, kalau jumlah yang kita jadikan tryout itu ada misalnya 50 orang, 50 orang berarti batas menolak dan menerima hipotesis itu 0,273 kalau kita gunakan 5%. Kalau kita gunakan 1%, 0,354. Jadi 48 tidak ada, 50 kurang 2, 48, maka yang mendekati angka 48 adalah 50. Kita lihat di sini, maka semakin besar jumlah responden, jumlah sampel, maka semakin kecil batas menerima dan menolak hipotesis. Jadi batas valid dan tidak validnya sebuah angka korelasi poin biserial itu sangat ditentukan oleh jumlah responden. Maka dalam penelitian, semakin banyak jumlah responden yang kita uji, maka batasnya, batas HA dan H0 ini semakin kecil. Tapi semakin sedikit jumlah responden, maka batas menerima dan menolak hipotesis semakin besar. Misalnya di sini kita lihat 6, 0,7. Artinya apa? Semakin banyak jumlah responden, jumlah sampel, maka tingkat kesalahannya semakin kecil. Itu sebabnya dalam penelitian, makin banyak jumlah sampel, maka penelitiannya semakin baik. Makin banyak kita minta pendapat orang, maka pendapat orang itu semakin representatif. Demikianlah kira-kira penjelasan tentang korelasi poin biserial yang bisa digunakan di dalam analisis validitas soal tes per butir sebagai pertimbangan apakah butir soal itu bisa masuk dalam perangkat tes atau tidak. Silakan diuji coba pada soal nomor 2, 3 dan seterusnya. Apakah nomor 2, 3 itu valid atau invalid. Terima kasih atas perhatiannya, lebih dan kurang mohon maaf. Sampai jumpa pada seri dan materi yang lain pada sesi kuliah online ini. Lebih dan kurang mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.